Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Amanda Dwi Saputri, NPM 2201010009. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Nuriyah selaku dosen pengampu bimbingan konseling. Di sini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Secara etimologi, kata bimbingan berasal dari kata guidance yang berasal dari kata kerja guide yang memiliki arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan pada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya untuk mengembangkan kemampuannya agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian dengan baik untuk kesejahteraan hidupnya. Sedangkan secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Menurut Mortensen, konseling dapat didefinisikan sebagai bagian dari program pendidikan yang membantu memberikan kesempatan individu dan layanan sumber daya manusia khusus yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan sepenuhnya kemampuan dan bakatnya. Berdasarkan pendapat di atas mengenai pengertian bimbingan dan juga konseling, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan satu wadah dalam mengatasi problematika permasalahan individu maupun kelompok, baik permasalahan eksternal dan internal di lingkungan masyarakat dan sekolah, dalam rangka membantu klien dapat mengembangkan potensi diri atau memecahkan masalah yang dialaminya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada perencanaan, membantu peserta didik merencanakan kegiatan dan masa depan. Yang kedua pengembangan, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang ketiga penyesuaian, membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat memecahkan masalah, membantu peserta didik mengatasi hambatan dan kesulitan. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu peserta didik untuk mengenal bakat, minat, dan kemampuan serta peserta didik dapat menerima, memilih, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengamalkan dan mewujudkan diri sendiri secara efektif dan produktif sesuai dengan yang diinginkan di masa yang akan datang. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya supervisor untuk selalu mengantisipasi berbagai kemungkinan permasalahan dan berusaha mencegahnya agar supervisor tidak mengalaminya. Melalui fungsi ini, guru mengarahkan pengawas agar menghindari perbuatan yang merugikan dirinya. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman. Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa. Fungsi yang berikutnya yaitu pengembangan, yaitu fungsi kontrol dan penasehat, yaitu sifatnya lebih berwawasan ke depan dibandingkan fungsi lainnya. Pelatihan selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan para mente. Fungsi yang berikutnya yaitu adaptif, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu orang yang dituntun untuk menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap dirinya dan lingkungannya. Fungsi yang berikutnya yaitu pendorong, adalah fungsi pembimbing dan penasehat yang mengarah
pada berbagai atau mengatasi berbagai masalah yang dihadapi siswa. Tindakan remedial ini diharapkan dapat menghasilkan atau mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu dispensing, yaitu fungsi orientasi dan penasehat yang mendukung mente dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler khusus atau program studi dan merancang manajemen karir atau pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, dan karakteristik kepribadian lainnya. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu personalisasi adalah fungsi yang membantu pembinaan, pengelolaan, dan staf sekolah, pengawas, dan guru dalam menyesuaikan program pelatihan agar sesuai dengan latar belakang pendidikan, minat, keterampilan, dan kebutuhan pengawas. Fungsi berikutnya yaitu pemeliharaan. Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang positif tetap dijaga agar tetap baik dan mantap. Dengan demikian, siswa dapat memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian, fungsi yang berikutnya yaitu korektif, yaitu fungsi membimbing dan menasehati, membantu orang yang dibimbing untuk memperbaiki kesalahan berpikir, merasa, dan bertindak atau keinginan. Mentor menengahi mente untuk memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan emosi yang sesuai untuk membimbing mereka pada tindakan atau keinginan yang produktif dan non-formal. Kemudian, fungsi yang terakhir yaitu fasilitasi adalah memberikan kenyamanan kepada konsultan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, dan seimbang dalam segala bidang pengarahan diri. Dari fungsi yang disebutkan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi bimbingan konseling adalah untuk membantu peserta didik dalam menjalin proses perkembangan yang terkadang berupa permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah dihadapi peserta didik. Jika semua fungsi tersebut telah terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang secara wajar dan mantap menuju aktualisasi diri secara optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi bimbingan dan konseling. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.